Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Dava Fatan. Saya ingin mempresentasikan tentang normalisasi data manajemen karyawan, fokusnya di role dan status mereka. Oke, pertama-tama mungkin perlu definisi ya, apa itu normalisasi data. Nah, normalisasi data itu adalah proses untuk membuat data yang awalnya abstrak menjadi tidak redundansi. Maksudnya tidak redundansi itu datanya tidak sama. Jadi pada struktur tabel tersebut datanya tidak ada yang sama lagi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk seperti yang saya sebut sebelumnya, mencegah redundansi. Karena kalau udah ada redundansi, database tidak akan berjalan dengan baik pada sistem. Begitu. Nah, pada contoh di sini itu saya mengambil tema manajemen karyawan, fokusnya di role dan statusnya. Nah, aplikasi yang saya ambil atau source-nya itu adalah aplikasi yang saya buat sendiri sebenarnya, tetapi ini tidak layak disebut normalisasi. Kenapa? Karena datanya sudah benar. Di sini datanya tuh sudah benar, tidak ada yang perlu dinormalisasi lagi. Tetapi tetap masih ada yang kurang dari data tersebut. Seperti contoh ini baru ada nama, foto, email, alamat, nomor telepon, role, status saja. Tetapi pada aslinya manajemen karyawan itu lebih dari ini datanya. Apa saja datanya? Datanya itu ada sebanyak 20. 20 apa? 20 atribut. Kita menyebutnya atribut di database atau field gitu. Field atau atribut sama saja. Nah, ada sebanyak 20 yang telah saya rangkum agar menjadi data karyawan yang padu ya. Walaupun mungkin di beberapa kasus lain ada yang lebih padu lagi dan lebih banyak lagi, tapi kurang lebih 20 ini selalu ada. Jadi saya ambil cukup 20 saja. Yang pertama tuh mulai dari nama, email, nomor telepon, sampai ke status karyawannya. Tekankan pada poin ini di status karyawan dan role-nya, karena fokus kita ada di situ. Lalu dari atribut ini, kita ingin normalisasi nih. Tetapi bagaimana data awalnya sebelum dinormalisasi? Simulasinya seperti ini. Jadi ini adalah data anormal yang saya buat dari atribut tadi. Tadi sebanyak 20 atributnya ya. Ini kalau dihitung ada 20, saya malas ngitungnya jadi silakan hitung sendiri. Nah, fokusnya di sini. Di tempat lahir, gaji kan ada banyak nih. Sama di status karyawan. Di situ mereka masih nyatu nih. Bisa dilihat ini kan data pertama. Ini data kedua dan ini data ketiga. Tetapi di tempat lahir, data pertama dan kedua itu masih nyatu nih. Artinya apa? Artinya redundansi. Karena datanya sama. Terus juga di gajinya juga sama nih semuanya tiga-tiganya. Status karyawannya juga sama. Data pertama dan keduanya. Karena ini masih redundan, jadi ini masih bisa dinormalisasi. Kebetulan ini datanya anormal sih, jadi pasti bisa dinormalisasi. Kita masuk ke normalisasi yang pertama. Normalisasi yang pertama itu adalah proses pemecahan datanya yang awalnya redundan menjadi data tersendiri. Tetap redundan, tetapi datanya sudah tidak nyatu. Seperti contoh, tadi tempat lahir, gajian, sama status karyawannya. Lihat di sini sudah dipecah datanya. Jadi setiap satu record itu datanya sudah sendiri-sendiri. Tidak ada yang menyatu lagi. Tetapi mereka tetap redundansi. Karena tempat lahirnya sama, terus juga gajinya sama, ini semuanya. Jadi ini masih tetap bisa dinormalisasi lagi. Normalisasi apa selanjutnya? Itu tahap kedua. Ini adalah tahap kedua dari normalisasi yang pertama. Prosesnya itu memecah data tadi menjadi tabel-tabel sendiri. Dengan catatan, key-nya itu kita pecah menjadi tabel sendiri dan dijadikan primary key serta foreign key kalau misal sudah ditentukan. Seperti contoh, key-nya itu kalau di data sebelumnya itu ada di user,
User ya, berarti kan nomornya yang isinya tuh informasi tentang user, terus gaji, fokus di gajinya, lalu ada status, fokus di statusnya aja. Setelah terakhir, di riwayat si karyawan itu sendiri. Nah, kalau key-nya sudah ketemu, ini bisa dipecah. Tuh, pada kasus ini ya contohnya, yang saya buat itu saya pecah menjadi 4 tabel. Karena key-nya tadi saya temukan 4 ya. Yang pertama itu ada di user, buat tabel user. Lalu kedua, slip gaji. Ketiga, user role. Serta keempat, riwayat karyawan. Nah, sebenarnya user dan riwayat karyawan itu bisa disatukan. Karena mereka berdua ini masih satu kesatuan. Tetapi kenapa saya buat terpisah? Agar datanya tidak panjang. Gitu aja sih. Dan juga ini memang lebih enak dipisah untuk dibacanya. Begitu. Kita fokus pertama di user. User ini fokusnya informasi tentang user itu sendiri. Mulai dari nama, email, nomor telepon, sampai ke pendidikan terakhirnya. Jadi bersifat internal ini. Bersifatnya yang private. Karena ini fokus ke biodata si user itu sendiri. Nah, kedua itu tabel slip gaji. Di slip gaji ini fokusnya di penggajian dari karyawan itu sendiri. Nah, kebetulan di sini ada ID user nih. ID user ini fungsi buat apa? Sebagai foreign key. Foreign key yang merujuk ke tabel user ini. Nah, kalau user role, dia di sini juga ada tabel. Tabel tuh. Maksudnya ada ID, kolom ID. Nah, kolom ID ini yang terdapat di user role, dia tidak terhubung kemana-mana. Karena di sini memang dia adalah primary key. Sama seperti nomor di tabel user ini, dia adalah primary key. Begitu. Nah, untuk tabel yang terakhir di riwayat karyawan, itu ada di user juga. Dia fungsinya sama seperti ID user pada slip gaji. Yang tujuannya untuk terhubung ke user. Jadi kalau dibaca, ID user 1 itu isinya ini punya si user yang nomornya 1. Berarti punya si Dava karena namanya Dava gitu. Seperti itu cara bacanya. Tetapi ini apakah sudah cukup untuk tidak redundansi? Jawabannya belum. Karena user role itu tidak terhubung dengan tabel manapun. Dan juga terakhir, statusnya masih ada di sini. Ini akan menjadi redundansi kalau misalkan contoh nih, di sini kan pada nomor 1 itu ada software engineer yang statusnya aktif. Terus kalau misalkan ada software engineer lagi tapi statusnya tidak aktif, apakah ini perlu dirubah jadi tidak aktif? Enggak dong. Malah akan membuat data baru yang role software engineer tapi statusnya tidak aktif dan itu akan menyebabkan redundansi. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan redundansi kan. Kita memerlukan normalisasi yang terakhir, yaitu normalisasi yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk normalisasi yang ketiga. Kurang lebih sama dengan yang kedua, bedanya dia lebih terstruktur dan juga sudah lebih rapi. Tabelnya sama seperti normalisasi kedua, tetap ada user, tetap ada slip gaji, riwayat karyawan, user role, tetapi di sini ada satu tambahan tabel yaitu employee. Employee. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyatukan semua data-datanya dari tabel-tabel utama ini ke dalam tabel employee. Seperti ID user ini, ID role-nya, dan juga status. Kenapa statusnya ini 1 dan 0? Saya buat di sini sebagai karakter ya biar mudah dibaca juga. Kalau 0 berarti dia tidak aktif, kalau 1 dia berarti aktif. Karena memang sudah kebiasaan aja seperti itu. Nah, dengan begini, user role yang tadinya tidak terhubung kemana-mana, dia sudah terhubung ke user secara tidak langsung melalui tabel employee. Begitu. Lalu pada tabel employee sendiri, ini kalau dibaca itu menjadi nomor 1, ID user 1 maksudnya. Itu kan berarti si Dava ini nih. Nah, dia tuh role-nya apa sih? Ternyata dia role software engineer karena ID-nya 1 nih. Yang di sini ya, sama kan 1. Terus status dia aktif atau tidak? Ternyata statusnya aktif. Nah, sesuai dengan fokus utama tadi,
kita ingin melihat karyawan, role-nya apa, dan juga statusnya apa. Seperti itu. Lalu terakhir, apakah ini sudah valid datanya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya, tergantung cara membacanya bagaimana. Tapi menurut saya ini sudah cukup valid karena tidak ada redundansi lagi di sini. Nah, lalu terakhir, bagaimana datanya kalau misalkan sudah dibentuk ke dalam database? Di sini bisa dilihat ya. Ini adalah contoh relasinya. Relasi dari database itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada tabel user, tabel riwayat karyawan, employee, user role, dan slip gaji. Nah, garis-garis di sini itu menandakan primary key dan foreign key-nya. Seperti di ID pada user ini, itu adalah primary key, tetapi ID user yang di sini itu foreign key. Nah, dia merujuk itu ke ID yang di user. Jadi bisa dilihat ID user itu ada 3 ya, terhubungnya. Nah, user role itu terhubung ke employee. Dan juga employee karena terhubung ke user. Jadi secara tidak langsung user role ini sudah terhubung ke user melalui tabel employee. Jadi kayak jembatan aja ya, user role dengan user ini. Begitu. Kurang lebih hanya seperti itu ya penjelasannya yang bisa saya jelaskan tentang normalisasi data topik ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih.